Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, sidang untuk kedua terdakwa yakni Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati hari ini akan kembali dimulai setelah sebelumnya sempat diskors. Dan rencananya pada persidangan hari ini masih ada sejumlah saksi yang akan dilanjutkan menjalani persidangan pada hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar untuk sidang dua terdakwa yakni Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dan sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi dengan agenda lanjutan yakni pemeriksaan sejumlah saksi. Ada 9 orang saksi yang hari ini dihadirkan untuk menjalani persidangan untuk kedua terdakwa yakni Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana sebelum tadi diskors 5 orang saksi ini telah menjalani persidangan. Saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini adalah saksi-saksi yang merupakan penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kalau kita lihat juga memang beberapa saksi yang dihadirkan pada hari ini juga sudah dihadirkan pada sidang sebelumnya untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan Ferdi Sambo, pemirsa, sudah memasuki ruangan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Karena sebentar lagi sidang untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan segera dimulai. Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati sebelumnya didakwa atas dugaan pembunuhan berencana bersama 3 terdakwa lainnya yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Selain itu juga Ferdi Sambo juga didakwa atas perintangan penyidikan atau obstruction of justice dugaan pembunuhan Brigadir Yosua bersama dengan 6 perwira Polri lainnya. Ya, gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah detik-detik di mana terdakwa Putri Chandrawati kembali memasuki ruang sidang utama untuk kembali menjalani persidangan hari ini. Dengan mengenakan rompi tahanan, Putri Chandrawati akan bergegas masuk ke dalam ruang sidang utama bersama dengan suaminya yakni Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, pemirsa, sudah masuk ke dalam ruang sidang utama untuk kembali mengikuti jalannya persidangan hari ini dengan agenda lanjutan yakni pemeriksaan sejumlah saksi. Dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan juga celana berwarna putih, Putri Chandrawati telah duduk dengan diapit oleh tim kuasa hukumnya. Sebelumnya Ferdi Sambo terlihat tiba terlebih dahulu di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kembali memulai jalannya persidangan hari ini. Jaksa penuntut umum kembali menghadirkan 9 orang saksi yang berasal dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk kemudian dimintai keterangan mengenai peristiwa usai pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, perwira Polri yang hadir sebagai saksi dari Polres Metro Jakarta Selatan, 5 orang saksi telah menjalani persidangan tadi sejak pagi dan sidang ini sempat diskors dan akan kembali dilanjutkan untuk memeriksa sejumlah saksi dan memintai keterangan mengenai proses olah TKP yang dilakukan oleh para saksi ini usai pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Nama-nama saksi yang hari ini menjalani persidangan ini adalah Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit, kemudian Kasubnit 1 Reskrimum Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifraizal Samuel, Martin Gabe Sahata, kemudian Sulap Abo, Kasubnit 1 Unit 1 Krimum Polres Metro Jakarta Selatan Aibda Arsyad Daifa Gunawan, Teddy Rohendi, Kasubnit 1 Jatanras Polres Metro Jakarta Selatan Endra Budi Argana,
Kemudian Bintara Unit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan Bribtu Reinhard Regern dan Danu Fajar Subekti. Informasi yang kami terima dari rekan kami yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, sebanyak 5 orang saksi tadi telah dimintai keterangan oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Sementara masih ada beberapa saksi yang nantinya akan kembali menjalani persidangan untuk dimintai keterangannya. Salah satu nama yang memang cukup menyita perhatian publik adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit, yang kembali dihadirkan hari ini sebagai saksi. Dan pada sidang sebelumnya memang Ridwan Soplanit sempat dimintai keterangan oleh majelis hakim dan dirinya juga sempat menyebut bahwa dirinya adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian perkara karena rumahnya bersebelahan dengan TKP. Ya, ini dia pemirsa, majelis hakim telah tiba di ruang sidang utama dan juga sudah duduk di ruang persidangan dan nampaknya sidang akan segera dimulai untuk melanjutkan agenda pemeriksaan sejumlah saksi. 5 orang saksi telah menjalani persidangan dan telah dimintai keterangan oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Masih ada beberapa saksi yang akan menjalani persidangan hari ini. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, pemirsa, sudah hadir dan juga masuk ke ruang persidangan. Dan saat ini kalau kita bisa lihat bersama-sama sejumlah saksi yang dihadirkan pada hari ini kembali duduk di ruangan persidangan untuk kembali menjalani persidangan hari ini untuk 2 terdakwa yakni Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan pemirsa, saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini sebelumnya juga sudah hadir pada persidangan sebelumnya untuk 3 terdakwa, yakni Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Richard Eliezer. Nanti kita akan lihat apa yang sebetulnya dicoba digali kembali oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum terhadap saksi-saksi yang kembali dihadirkan pada hari ini berkaitan dengan 2 terdakwa yakni Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Yang nampaknya sedang berbincang dengan majelis hakim ini adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, pemirsa, Ridwan Soplanit, AKBP Ridwan Soplanit, yang pada keterangan dalam persidangan sebelumnya dirinya juga sempat menyebutkan dirinya adalah orang yang pertama tiba di TKP karena rumahnya berdekatan atau tepatnya bersebelahan dengan rumah Ferdy Sambo. Ya, pemirsa, breaking news kasus Sambo masih akan kembali usai jeda dengan informasi seputar jalannya persidangan hari ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di breaking news kasus Sambo, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kembali melanjutkan sidang yang sempat diskors hari ini untuk kedua terdakwa yakni Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Agenda persidangan hari ini dilanjutkan untuk pemeriksaan sejumlah saksi. Ada sekitar 9 orang saksi yang dihadirkan hari ini untuk menjalani persidangan, di mana saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini merupakan saksi-saksi yang juga sudah menjalani persidangan sebelumnya untuk 3 terdakwa yakni Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Richard Eliezer. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari rekan kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, 5 orang saksi telah selesai menjalani persidangan dan
masih ada beberapa saksi lain yang hari ini akan kembali dilanjutkan untuk menjalani persidangan. Salah satunya saksi yang juga telah selesai menjalani persidangan dan hari ini nampaknya juga masih diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh majelis hakim adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yakni AKBP Ridwan Soplanit. AKBP Ridwan Soplanit adalah pihak yang pertama kali tiba di tempat kejadian perkara karena rumahnya bersebelahan dengan rumah Verdi Sambo atau TKP. Dan AKBP Ridwan Soplanit ini pemirsa juga sebelumnya sempat dinyatakan tidak profesional saat melakukan olah TKP di Duren 3. AKBP Ridwan Soplanit juga menyebut bahwa dirinya pada saat membuat BAP interogasi Putri Chandrawati terhadap Putri Chandrawati ini tanpa dihadiri oleh PC. Hal ini karena pengaruh dari Verdi Sambo yang sangat besar karena pada saat itu Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dan selain itu juga AKBP Ridwan Soplanit menjelaskan bagaimana runtutan kegiatan yang dilakukan setelah kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang dihadirkan hari ini sebagai saksi ditanyai mengenai olah TKP yang dilakukan oleh mereka usai tiba di tempat kejadian perkara ataupun seusai pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan yang cukup menarik dalam persidangan hari ini tadi disampaikan oleh rekan kami Akir Nasution dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa hari ini majelis hakim sempat mengungkap rekaman CCTV dan memutar rekaman CCTV dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Di mana dalam CCTV terlihat terdakwa pembunuhan berencana Verdi Sambo tertangkap kamera CCTV menggunakan sarung tangan berwarna hitam di tangan kanan saat hendak masuk ke rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam tayangan CCTV yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum tersebut juga akhirnya bisa disaksikan oleh masyarakat dan dibuka di ruang persidangan. Dalam tayangan tersebut juga terlihat satu tangan Verdi Sambo yang berada di sisi kiri tidak menggunakan sarung tangan berwarna hitam bersih. Sementara satu tangan lagi, pemirsa, tangan kanan dimasukkan ke dalam saku celana sehingga tidak terlihat secara jelas di dalam CCTV. Dalam rekaman video CCTV yang juga diputar pada hari ini di persidangan juga terlihat Azan Romer, ajudan dari Verdi Sambo, sigap berlari menghampiri Verdi Sambo turun dari mobil. Kemudian Verdi Sambo bersama ajudannya Azan Romer terlihat tidak langsung berjalan menuju pintu masuk rumah dinas Duren 3. Ada jeda sekitar 5 detik sebelum Verdi Sambo akhirnya melangkah menuju rumah dinas diikuti oleh ajudannya di belakangnya. Sebelumnya dakwaan JPU, Azan Romer disebut melihat Verdi Sambo menggunakan sarung tangan berwarna hitam saat turun dari mobil menuju rumah dinas di Kompleks Duren 3. Dan Verdi Sambo ini juga tiba pada pukul 5:10 sore waktu Indonesia Barat di rumah dinas di Jalan Duren 3 dan bergegas turun. Ketika itu senjata api yang dibawa Verdi Sambo terjatuh di dekatnya dan senjata api itu adalah milik korban yakni Nofriansyah Yosua Huta Barat HS nomor seri H233001. Melihat Verdi Sambo menjatuhkan senjata api, saksi Azan Romer hendak memungut tapi dicegah oleh Verdi Sambo. Ketika itu jaksa menyebut
Saksi Azan Romer yang hendak membantu mengambil senjata api sudah melihat Verdi Sambo memakai sarung tangan berwarna hitam. Verdi Sambo pun masuk ke dalam rumah dan memerintahkan saksi Kodir selaku asisten rumah tangga menjaga bersama Bribka Riki Rizal. Itu kurang lebih cuplikan-cuplikan dalam CCTV yang dihadirkan dalam persidangan hari ini, pemirsa, di mana setelah sempat diskors, sidang kembali dilanjutkan untuk agenda pemeriksaan sejumlah saksi dan majelis hakim masih memberikan pertanyaan terhadap beberapa saksi dalam persidangan hari ini. Dan pemirsa, breaking news, kasus Sambo akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.